Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah dapat bahan handout yang akan kita sajikan. Bahannya bisa share di chat Pak ya? Di share di sini bisa Rom, langsung Rom? Enggak? Atau kalau sudah Bapak dan Ibu dapat bahan handoutnya, saya langsung presentasi aja. Oke, Bapak dan Ibu, Kukerta Balik Kampung merupakan bentuk wujud Kukerta yang mengadopsi kondisi kita sekarang dengan status tanggap darurat bencana COVID non alam yang sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur dari bulan April. Nah, sampai sekarang masih berlaku. Kondisi ini akan berhenti sampai Kepres tentang status COVID ini berakhir. Jadi kita tidak bisa menunggu kondisi COVID ini, sementara sekarang sudah bulan Juli, sehingga pada bulan April dan Mei kita sudah melakukan Kukerta kerelawanan COVID. Nah, kemudian ini juga menjadi masalah karena pemahaman mahasiswa dengan kondisi itu mereka rame-rame ke desa melakukan Kukerta. Nah, sehingga kita agak takut juga salah miskomunikasi ini. Nah, sehingga Kukerta relawan COVID sudah kita tutup pendaftarnya. Nah, kita alihkan ke Kukerta Balik Kampung. Nah, Kukerta Balik Kampung juga mengadopsi kondisi COVID yang sekarang, sehingga metodologinya agak berbeda dengan Kukerta yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas secara lanjut. Lanjut, Rom. Next, Rom. Oke. Kukerta Balik Kampung merupakan skenario Kukerta alternatif dengan kondisi wabah COVID pandemi yang belum berakhir, mungkin sampai tahun 2020. Nah, begitu juga dengan kegiatan akademis yang lain. Kemudian tujuan dari kegiatan ini merupakan perwujudan Kukerta Universitas Riau dalam penanganan wabah COVID. Nah, metode pelaksanaan, nah ini kita akan laksanakan daring, bisa semi daring atau full daring, itu tergantung dengan kondisi Bapak dan Ibu. Yang perlu dicatat di sini, tidak ada pelaksanaan kita sebagai DPL itu langsung ke lapangan. Jadi tidak ada kewajiban itu. Jadi kita mengontrol, kita membimbing itu dengan mahasiswa itu full seperti kita melakukan kuliah selama ini, selama masa COVID, semuanya dengan daring. Lanjut, Rom. Next. Nah, ada 8 persyaratan kita sebagai DPL, Bapak dan Ibu. Ini saat yang pertama, sanggup mematuhi segala peraturan yang kita buat. Kemudian tidak sedang tugas belajar, berarti izin belajar masih bisa. Kemudian dosen sudah berkomunikasi dengan desa sasaran, ya, artinya dosen sudah mempunyai konsep program potensi desa. Ini merupakan hasil komunikasi dengan desa atau dengan musbidah setempat. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah mempunyai rencana penelitian untuk desa model atau penelitian-penelitian yang lain. Artinya nanti Bapak sudah punya rancangan penelitian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mendaftar sebagai DPL secara online melalui Google Form dan disetujui BPM. Ini sudah Bapak lakukan. Nah, kemudian ini yang kita lakukan sekarang. Bapak dan Ibu mengikuti pembekalan sebagai DPL dari LPPM. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu menyusun program dan rencana kegiatan bersama mahasiswa. Kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan desa. Nah, jadi kegiatan program yang akan Bapak lakukan ini tidak terbatas program-program yang seputar pandemi COVID. Misalnya seperti hand sanitizer, masker. Nah, jadi bukan fokus ke program-program itu saja. Nanti kita akan memberikan beberapa alternatif program-program yang bisa Bapak lakukan. Nah, yang terakhir, Bapak dan Ibu menilai bobot kegiatan dan luaran Kukerta. Jadi, Kukerta Balik Kampung ini fokus kepada penilaian
luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa. Nah, itu Bapak dan Ibu yang otonomi menilainya, kemudian menilai pelaporannya, bobot kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, kemudian mahasiswa telah mengambil mata kuliah minimal 80 SKS. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan. Jadi 80 SKS ini untuk tujuannya mempercepat studi mahasiswa kita. Jadi dengan 80 SKS, mereka dengan catatan mendaftar ke LPPM, nah melakukan kuperta pada semester akhir semester 4. Nah, kemudian setelah mereka melakukan pada libur panjang kuperta, nah kemudian itu bisa didaftarkan nanti, mungkin semester 6, 7, 8. Nah, nanti nilainya keluar. Artinya setelah 100 SKS nanti mereka akan mendaftarkan nilai KKN-nya dan akan mendapat nilai. Nah, ini cara kita untuk menunjang percepatan masuk studi mahasiswa. Kemudian satu orang DPL membimbing 3 kelompok mahasiswa. Jadi satu kelompok itu 8 sampai 10 mahasiswa. Berarti total bimbingan Bapak itu sekitar 24 sampai 30 mahasiswa. Nah, kemudian mendapat izin dari kepala desa, itu dibukti dengan surat keterangan dari desa. Kemudian mendapat pembekalan dari DPL. Jadi setelah pembekalan ini, setelah diskusi kita ini, jadi kita diskusi Pak ya, mungkin kita lebih banyak diskusi nanti, menyamakan persepsi tentang kuperta balik kampung, metode yang agak berbeda. Nah, nanti Bapak nanti akan melakukan pembekalan atau diskusi dengan mahasiswa tentang kuperta balik kampung ini. Jadi Bapak nanti waktunya, tekniknya, ya itu diserahkan ke masing-masing DPL. Nah, kemudian melaksanakan kuperta di lapangan, kemudian pelaporan dan bimbingan DPL dilakukan secara daring. Nah, itu kita ulangi lagi. Jadi selama proses pembuatan laporan, bimbingan dengan DPL itu dilaksanakan dengan daring. Jadi dalam jaringan semuanya, Pak. Lanjut, Rom. Nah, ini seperti yang dengan jelas tadi Prof. Almasdi sudah menjelaskan teknisnya. Kuperta balik kampung dilaksanakan di desa sasaran. Jadi desanya ini dulu kita tetapkan di daerah Riau, sekarang ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tergantung dari kampung mahasiswa kita. Jadi artinya bisa saja daerah lokasi sasarannya di daerah Riau, Kabupaten Kampar misalnya, atau di daerah Kalimantan atau di daerah Sulawesi. Jadi nanti ke masing-masing mahasiswa itu akan berpencar. Nah, satu kelompok menyusun minimal 3 program. Jadi wajib dan pendukung. Nah, program wajibnya itu adalah fokus penyusunan potensi desa. Nah, ini karena kuperta kita berbasis desa, artinya nanti program wajibnya itu menyusun potensi desa, sementara kalau pendukungnya, nah pendukungnya itu mengikuti kebutuhan desa setelah konsultasi Bapak dengan desa yang bersangkutan. Nah, contoh pilihan program nanti kita akan sajikan di slide terakhir, Bapak. Ada beberapa contoh kegiatan program terkait kondisi pandemi. Nah, mahasiswa yang ketiga, mahasiswa melaporkan seluruh kegiatan secara berkala kepada Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa melaporkan kegiatan hanya di akhir-akhir kegiatan. Nah, untuk itu mahasiswa wajib membuat blog. Ya, nah alamat blognya itu akan dikirim ke pusat kuperta. Nanti pusat kuperta akan mengirim ke Bapak. Nah, nanti dari blog itu Bapak dan Ibu memantau kegiatan mahasiswa. Jadi daring yang akan dilakukan itu bisa dilakukan di dalam blog. Jadi mahasiswa setiap hari atau setiap program, setiap minggu itu akan mendokumentasikan kegiatan kupertanya, kemudian dilaporkan ke blog. Nanti dari situ Bapak dan Ibu memantaunya dan berkomunikasi di situ. Nah, yang keempat, kuperta dilaksanakan selama 30 hari. Jadi 30 hari, ini sesuai dengan syarat kuperta. Kemudian yang terakhir, penilaian yang akan Bapak berikan terhadap mahasiswa
ini berdasarkan indikator capaian program. Ya, itu akan dituangkan dalam pelaporan dan luaran-luaran dihasilkan mahasiswa. Jadi Bapak nanti membimbing Kukerta melalui daring, nanti mereka laporkan, kemudian nanti akan dilaporkan luarannya. Nah, itu yang Bapak nilai apakah sudah sesuai dengan tujuan kegiatan yang Bapak rancang. Nah, sesuai dengan tujuan yang disepakati, apa belum? Kalau belum ya direvisi lagi. Nah, begitu juga dengan luaran-luaran. Lanjut, Om. Next. Nah, kita fokus ke pelaporan dan luaran. Nah, untuk pelaporan, nah, laporan pengabdian masyarakat. Nah, di laporannya. Jadi laporan pengabdian masyarakat ini nanti ditandatangani oleh Bapak. Jadi Bapak sebagai penanggung jawab, Bapak Dalius sebagai nanti penanggung jawab kegiatan, sehingga laporan pengabdian ini bisa Bapak gunakan sebagai kegiatan pengabdian dosen. Nah, format laporan ini sudah kita sajikan di panduan, Bapak bisa melihat secara detail. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian kan di pelaporan itu harus ada bukti kehadiran. Jadi bukti kehadiran ini jelas diketahui oleh desa. Kemudian lookbook melalui sistem Kukerta LPPM. Jadi setiap hari atau setiap kegiatan apa-apa yang dilakukan mahasiswa nanti akan dilaporkan ke logbook. Nah, kemudian nanti Bapak bisa memantau di situ. Nah, ini harus disajikan di pelaporan. Nah, kemudian yang terakhir ada surat keterangan mitra berbadan hukum. Ya, bisa satu atau lebih dari satu mitra. Nah, jika tidak ada mitra berbadan hukum, itu bisa disertakan deskripsi usaha dan dokumen bukti kegiatan. Jadi otomatis seluruh komponen di desa itu bisa Bapak gunakan sebagai mitra. Apakah kantor desa, apakah koperasi, apakah kegiatan-kegiatan UKM kelompok tani juga bisa. Jadi hampir semuanya. Kalau dia berbadan hukum itu oke. Kalau tidak nanti Bapak tinggal menyertakan deskripsi usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut, ada kemudian dokumen-dokumen kegiatan. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian luaran. Jadi pelaporan itu merupakan komponen penilaian yang akan Bapak lakukan. Kemudian luaran. Nah, luaran. Nah, itu ada 3 luaran yang kita minta. Nah, yang pertama, hasil kegiatan itu dipublikasikan melalui media massa. Bukan media sosial, Pak ya, bukan Facebook, bukan WA. Jadi media massa cetak, ya, elektronik. Jadi koran ya bisa. Kemudian media-media elektronik itu bisa. Nah, headline yang Bapak sajikan ada kata-kata pengabdian, ya, Universitas Riau. Nah, ini menyangkut nih, Pak, kalau seandainya orang nanti searching kata-kata pengabdian UNRI gitu, nah itu ada gitu. Jadi ini merupakan kegiatan pengabdian oleh dosen UNRI. Nah, kemudian luaran kedua itu buku panduan. Jadi kalau kegiatan Bapak bagus bisa membuat buku panduan, kemudian atau TTG atau reka sosial atau model-model, nah atau buku saku dan lain sebagainya yang ber-ISBN. Nah, ini nggak susah Bapak, sangat mudah sekali mengurusnya, tinggal mendaftar dapat. Nah, terakhir itu video. Jadi video yang dokumentasi yang dilakukan divideokan, dibuat alur ceritanya. Nah, mungkin ini mengacu ke publikasi media tadi. Nah, itu dicantolkan ke YouTube. Nah, mungkin timbul pertanyaan nanti dengan metode daring luarannya seperti apa gitu. Nah, mungkin ini kelebihan dan kekurangan metode ini, Pak. Nah, mungkin luaran yang Bapak hasilkan dan Ibu hasilkan nanti ini lebih banyak ke bentuk-bentuk video-video pendek. Ya, video-video edukasi, penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan atau pendidikan kesehatan. Nah, bisa berupa leaflet, brosur, buku. Bisa saja peta, Pak. Peta kawasan konservasi, peta jalur evakuasi,
dan peta-peta yang lain gitu. Kemudian rancangan teknis dari teknik. Nah, kemudian infografis. Jadi di desa itu akan banyak sekali data-data yang belum diolah, itu berupa file-file cetak, itu bisa diolah dengan secara statistik, dan itu disajikan dalam infografis. Nah, itu akan membantu kepala desa atau camat atau bupati dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian dalam bentuk Renstra dan aplikasi-aplikasi sederhana. Bisa saja aplikasi yang kita rancang nanti, aplikasi pemasaran UMKM, kemudian aplikasi pemasaran produk-produk pertanian, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Lanjut dong. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana pembentukan kelompok Kukerta Balai Kampung? Nah, ini kita ulangi tadi Prof. Masri sudah menjelaskan. Nah, pada pembentukan kelompok nanti ada dua kasus yang akan Bapak dan Ibu jumpai. Yang pertama satu kelompok satu domisili. Ya. Nah, yang kedua satu kelompok beberapa domisili. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama satu kelompok satu domisili kita jumpai pada kasus mahasiswa di satu desa yang sama mencukupi syarat untuk membentuk satu kelompok. Jadi bisa saja nanti ada satu lokasi, kebetulan mahasiswanya itu satu kelompok itu 8-10 orang, Pak ya. Bisa saja semuanya berada dalam satu desa atau satu kecamatan. Nah, apakah dia memungkinkan langsung turun ke lapangan? Nah, kalau dia satu desa, ya tidak masalah, Pak. Mereka bisa saja nanti turun ke lapangan. Nah, yang jelas itu nanti kontrol dari kepala desanya gitu. Harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian jelas memiliki izin ya melaksanakan kerja dari desa, ya kemudian melaksanakan di satu desa yang sama, kemudian menyelesaikan pelaporan dan luaran sebagai satu kelompok. Nah, itu pada kasus bisa saja Pak, bisa saja nanti di desa itu banyak mahasiswa kita yang kebetulan tahun ini melakukan Kukerta. Nah, pada kasus yang kedua, ini mahasiswanya berpencar. Jadi mahasiswanya di satu desa itu cuma satu, nah yang lainnya bisa saja berada di seluruh Indonesia. Ya. Nah, itu mahasiswa itu bisa membentuk kelompok, ya. Lokasinya harus berada ya di desa domisili satu atau lebih dari 2 mahasiswa. Jadi minimal 1 harus berada di situ. Jadi tidak boleh dia memilih desa yang bukan kampung salah satunya gitu. Nah, tujuannya mahasiswa yang berdomisili di situ merupakan host, penghubung antara dia dengan teman-temannya yang 9 sampai 10 tadi di luar desa dia, dan penghubung dia antara kepala desa atau pemerintahan desa dengan DPL-nya. Jadi tugasnya host. Bisa saja nanti mengkoordinir semua teman-temannya pembagian tugas, ya itu nanti kesepakatan di kelompok tersebut. Jadi jangan sampai nanti karena dia host dia mengerjakan semuanya, nah sementara yang lainnya itu tidak bekerja. Nah itu tidak betul. Jadi nanti ini yang Bapak dan Ibu atur nanti pembagian kerja masing-masing anggota kelompok di Kukerta. Nah sama yang terakhir memiliki izin, kemudian menyelesaikan pelaporan dan luaran sebagai indikator penilaian yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Lanjut Rom. Nah ini Romi sudah membuat ilustrasi Bapak dan Ibu pembentukan kelompok. Nah yang pertama membentuk tim. Nah di tim itu bisa minimal ya satu orang adalah orang kampung desa sasaran. Jadi bisa satu orang di situ atau 2 orang. Nah mahasiswa yang berdomisili di lokasi desa sasaran, nah itu melaksanakan Kukerta secara biasa, secara langsung. Ya, dia bertugas nanti mencari data, berkonsultasi dengan Kades, dengan pemerintah desa, dengan tokoh desa. Nah, sekaligus dia menjadi host, penghubung.
antara dia dengan teman-temannya, antara DPL-nya. Nah, sementara tim yang tidak berdomisili di desa tersebut ini melaksanakan kertas secara daring. Nah, ini yang kita sebut dengan semi daring tadi. Nah, kemudian dia harus mendukung kegiatan mahasiswa di lokasi Kukerta. Jadi nanti mentang-mentang dia di luar desa dengan daring, nah dia harus membantu. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu harus harus membagi tugas dengan jelas di situ. Nah, sehingga mahasiswa ini kelompok ini bisa menghasilkan pelaporan dan luaran yang akan Bapak dan Ibu nilai. Lanjut, Om. Nah, ini penilaian yang komponen penilaian yang bisa Bapak gunakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu mempunyai bobot 80%. Jadi nilai-nilai itu berada di tangan DPL itu 80%. Berupa pembekalan, nanti Bapak melakukan pembekalan nanti dengan mahasiswa. Nah, itu nilainya bobot 10%. Kalau dia tidak hadir, ya bisa saja nanti nilainya kurang. Kemudian kehadirannya di lokasi, ini mungkin perannya di program, itu bisa Bapak pantau nanti di logbook, di blog. Kemudian kegiatan program yang dilakukan. Nah, kemudian luaran. Nah, luaran nanti ini berupa pelaporan dan luaran yang mereka hasilkan. Itu bobotnya 40. Nah, Bapak nanti mempunyai hak itu 80%. Nah, sementara penilaian dari masyarakat dan LPPM hanya 20%. Jadi kami nanti cuma menilai apakah nanti pelaporan dan luarannya sudah memenuhi syarat yang kita tentukan. Jadi ini berlaku untuk semua mahasiswa atau belum. Jadi bobotnya rendah 20%. Lanjut, Om. Nah, ini Bapak pengalaman tahun dulu. Ini contoh integrasi antara pelaporan dan luaran. Ini antara pelaporan dan luaran itu satu produk yang harus linear sama. Jadi contohnya Pak ya, di kegiatan di laporannya itu fokus kepada pengembangan usaha Nata Depina di Desa Rimbo Panjang. Nah, publikasinya itu tim pengabdian UNRI menginovasikan produk Nata berbahan limbah nanas untuk tumbuh kembangkan industri nanas di Rimbo Panjang. Nah, itu linear kan Pak ya? Bukunya itu fokus ke teknik pengolahan limbah nanas menjadi Nata Depina. Kemudian surat mitranya surat mitra dari BUMDes atau UMKM penggiat nanas di Rimbo Panjang. Jadi antara laporan, publikasi media, buku, dan surat mitra itu nyambung Pak. Nah, itu penilaian nanti yang akan kami nilai. Jadi kalau seandainya laporan berbeda, publikasi berbeda, nah itu nanti akan menjadi penilaian. Lanjut, Om. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh pelaporan dan luaran yang salah. Nah, pada kasus yang sama, contohnya seperti ini. Di laporan itu ditulis pengembangan usaha nanas Nata Depina di Desa Rimbo Panjang. Nah, sementara di publikasi media, nah itu diberitakan mahasiswa UNRI membantu masyarakat Rimbo Panjang dalam budaya nanas. Nah, ini kan tidak nyambung Pak. Walaupun sama-sama nanas, tapi topiknya sudah berbeda. Nah, kemudian di buku yang Bapak hasilkan, itu berisi panduan pemasaran buah nanas gelondongan. Nah, ini berbeda lagi kasusnya. Nah, di surat mitra, nah Bapak tampilkan surat mitra dari pengumpul buah nanas. Nah, sementara Bapak berurusan dengan pengembang usaha, ini surat mitranya dari dari pengumpul buah nanas, dari pedagang. Jadi, walaupun di Rimbo Panjang, walaupun sama-sama nanas, nah tapi antara laporan, publikasi media, buku, surat mitra itu tidak nyambung. Nah, ini nanti akan menjadi penilaian kita. Lanjut, Om. Nah, ini contoh penyusunan program Bapak Ibu. Bisa Bapak pedomani di sini. Nah, ini karena kebetulan ini sudah ada buku ini. Kita buat ini. Program utamanya itu pengembangan UMKM di Desa Labejaya. Nah, kemudian program pendukungnya salah satunya pengembangan produk nanas. Nah, kegiatannya
Nah, kegiatannya bisa keripik nenas, bisa pengembangan sirup nenas, kemudian dodol nenas, dan pengolahan industri rumah tangga berbasis nenas. Nah, kemudian di sini ada deskripsi kegiatan, sasaran, indikator keberhasilan, luaran, dan pelaksana. Nah, ini contoh bentuk matrik penyusunan program. Mungkin Bapak dan Ibu lebih berpengalaman, kita bisa diskusi di sini. Lanjut, Rob. Nah, ini Bapak dan Ibu, terakhir ini pilihan topik-topik program yang bisa kita lakukan dalam konteks pandemi COVID ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak fokus ke kegiatan disinfektan permukaan, produksi dan distribusi hand sanitizer, kemudian hand washer, masker. Jadi tidak fokus ke itu, kegiatannya banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa topik. Yang pertama, potensi desa, itu mulai dari penyusunan profil desa, peta kerawanan bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, peta wisata, itu bisa Bapak. Kemudian pengolahan ekosistem mangrove berbasis ekowisata, penentuan data-data calon penerima BLT desa. Nah, ini kalau ada metodologi yang pas di desa itu, indikator-indikator apa yang bisa kita tentukan nanti ke penerima BLT di desa, karena kenyataan itu sangat beragam sekali. Kemudian membangun infografis ya melalui leaflet atau grup WA atau media-media sosial yang lain untuk membantu pemasaran hasil pertanian ternak ikan saat wabah COVID ini. Ini sangat membantu sekali masyarakat desa. Kemudian menyusun rancangan strategis pemasaran online produk UMKM. Kemudian aplikasi sistem komunikasi, konsultasi petani dan ahli. Jadi kelompok Kukerta itu bisa menghubungkan petani di suatu desa dengan ahli di bidangnya. Bisa saja dari UNRI atau dari BPTB atau dari dinas gitu kan. Ya, bisa menghubungkan. Jadi pertanyaan petani itu bisa disambungkan itu dengan aplikasi komunikasi. Kemudian adaptasi model pengajaran daring bagi semua tingkat pendidikan. Nah, kemudian di bidang ketahanan pangan banyak sekali, ada penyuluhan digital, teknis budidaya pertanian, perikanan, peternakan, mulai dari hulu sampai hilir, ini banyak sekali. Kemudian penyuluhan digital, pengolahan hama terpadu, pengolahan tanah, teknik pengomposan, kemudian produksi pangan menggunakan media pot, ember di sekitar rumah. Kemudian pengembangan pertanian pekarangan, bibit tanaman lokal, pengolahan denas, sagu dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengemasan hasil pertanian. Kemudian pengembangan jambu, waduh. Pak Bes, silakan Pak. Habis baterai mungkin. Oh iya, seperti habis baterai. Baik, Bapak Ibu, sepertinya nih Pak Basri baterainya habis, tapi memang pas sudah ini ya slide terakhir. Baik, nanti mungkin kita akan diskusi di sini. Diskusi nanti juga bisa dibantu oleh beberapa tim Pokja. Jadi nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan gunakan fitur raise hand, atau jika kesulitan menemukan fitur raise hand silakan nanti bertanya di live chatnya saja. Nanti saya akan bantu bacakan. Nah, kemudian sebelum masuk sesi diskusi, Bapak Ibu, saya baru saja share file luaran Kukerta berpotensi kinerja pengabdian. Jadi di file itu dipaparkan mengenai bagaimana Bapak Ibu bisa memaksimalkan luaran-luaran, sekalipun itu yang wajibnya sedikit, tapi sebenarnya bisa dimaksimalkan jadi beberapa luaran yang memungkinkan sebagai kinerja pengabdian Bapak Ibu sekalian. Karena nantinya hasil Kukerta yaitu berupa kinerja pengabdian itu dilaporkan atas nama dosen atau Bapak Ibu semua. Baik, ini sepertinya belum ada yang menggunakan fitur raise hand. Saya mungkin akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk, mungkin akan dibantu oleh Bapak Ibu tim Pokja pelayanan Kukerta untuk menjawabnya. Untuk yang sedang mengikuti live di YouTube, silahkan bertanya di live chatnya, nanti akan juga kami bacakan. Yang pertama,
Baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Hendro ya. Apakah boleh mahasiswa tidak berada di lokasi Kokerta selama Kokerta tersebut, tetapi dia melakukan sistem daring dengan teman-temannya yang berada di lokasi Kokerta? Silakan Pak Ibu, tim Pokja. Sudah dijawab. Atau sudah terjawab mungkin ya tadi ya dengan paparannya? Sudah. Oh, sudah. Sudah terjawab kan, boleh. Sudah terjawab dari paparan. Baik, terima kasih. Kemudian nah ini mungkin, apakah boleh dalam satu desa terdapat 2 sampai 3 kelompok Kokerta? Ini guru jelaskan tadi. Silakan Pak, Bu. Siapa yang jawab, Prof? Ini ada Bu Jai. Silakan Bu Jai, dijawab dulu Bu. Pak Bekir soalnya mati gimana nih laptopnya kayaknya. Oke. Iya, untuk pertanyaan apakah boleh 2 kelompok lebih dari 1 kelompok berada di satu desa? Boleh dengan catatan bahwa lakukan tentunya program yang sama atau tidak bersifat copy paste. Jadi kan banyak hal bisa dilakukan dari contoh program yang diberikan Pak Bes tadi juga. Nah, sesuai dengan kondisi yang ada di desa sasaran, maka boleh berkelompok berada di satu lokasi sasaran. Terima kasih. Ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Jadi boleh ya Bu ya? Boleh. Nantinya laporannya, luarannya itu tidak sama atau tidak kopes gitu ya? Boleh. Iya. Tidak sama. Soalnya berbeda, jadi nggak akan mempengaruhi hasil harapannya, kecuali satu DPL tapi desanya menumpuk di sama semua, itu baru mungkin perlu screening lagi dari DPL. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin pertanyaan ini sudah jelas. Kemudian, jika Bapak Ibu yang mau bertanya langsung boleh, nanti silakan chat saja, saya mau bertanya langsung, dia akan saya buka, ataupun silakan di unmute fiturnya. Oh, ini Pak Yogi sudah raise hand. Silakan Pak Yogi. Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Romi sudah merespon pertanyaan saya. Saya ini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yaitu pertama mengenai posko, karena kan mahasiswa kita ini kan berbeda dengan tahun kemarin Kokertanya. Jadi mahasiswa kita ini, ada mahasiswa yang menyampaikan kepada saya, mempertanyakan bahwa misalkan di dalam satu wilayah desa sasaran itu terdapat 5 atau 6 orang yang ada di desa tersebut, dan jaraknya jauh. Apakah tim tersebut bisa mendirikan posko? Itu pertama. Dan yang kedua, juga saya mendapatkan informasi bahwa ada 14 program yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa, dan itu berbeda dengan program. Mohon penjelasannya tim Pokja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Ibu tim Pokja. Ini yang live ada berapa ya? Ada Bu Cai, Bu Gevani, ada mungkin Bu yang Bu Gevani. Halo. Ya Bu, silakan Bu. Oke. Mungkin nanti saya minta bantu teman-teman yang lain menambahkan mengenai pertanyaan dari FKIP Unri mengenai posko. Sebenarnya nggak posko Pak, karena kan sistem bening itu orang yang di itu menjadi kemudian yang kedua mengenai 14 program, kita nggak program itu sesuai dengan di desa kegiatan, kita katakan 14 kegiatan. Jadi misalnya ada program utama, ada 2 program itu di breakdown kegiatannya dilaksanakan 1 hari oleh peserta kita, dan itu pun dengan metode daring. Mungkin penjelasan secara itu silakan Bu G yang lain menambah. Iya, yang saya tambahkan
Iya, silakan. Ya Bu, izin menambahkan untuk terkait posko Pak, kan prinsipnya itu adalah peserta balik kampung itu tidak ada stay in di lokasi. Jadi harapannya itu memang konsep ini dibuat untuk meminimalisir keadaan kumpul-kumpul terkait situasi kita yang semakin menanjak angkanya. Jadi ketika bicara mengenai posko, kemudian mereka tidak stay di sana dan memaksakan untuk berada dalam satu tempat, kemudian membuat posko mengatasnamakan lokasi yang jauh biar melaksanakan peserta, berarti esensinya bukan balik kampung gitu. Karena sesuai dengan yang dijelaskan Pak Besri tadi, pelaksanaan peserta balik kampung berada di posisinya masing-masing. Jadi mereka tidak berkumpul di satu tempat gitu. Sama kemarin juga pada saat saya diskusi dengan mahasiswa FISIP juga seperti itu. Alasannya kami disediakan posko Bu di tempat kami KKN, bukan masalah sediakan posko atau tidaknya Pak, karena memang skema balik kampung ini meminimalisir keadaan untuk berkumpul seperti itu. Itu mungkin dari saya tambahannya. Mbak Grina, ditambahkan Bu? Bu Agrina tadi mau nambah. Tadi sudah ditambah sama Bu Gio ya. Cuma perlu saya tambahkan di sini bahwa kita dari tim peserta mempertimbangkan bahwa kebiasaan mahasiswa yang masih melekat bahwa kegiatan kita ya kumpul gitu ya. Jadi kalau seandainya pun nanti mahasiswa beralasan bahwa di satu tempat itu ada beberapa orang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Bes tadi, tetap juga itu boleh dikatakan tidak dianjurkan. Kenapa? Dengan berkumpul, jadi kebiasaan-kebiasaan yang lama itu akan kembali lagi. Kita juga kemarin beberapa dapat foto gitu ya, mahasiswa ya standar protokol kesehatannya itu masih jauh gitu, tidak pakai masker, kemudian selfie dan sebagainya, itu sebuah contoh yang kurang baik. Makanya sebagai DPL mungkin kami mengimbau kepada Bapak Ibu untuk yang bagian ini memang perlu diperketat gitu. Kenapa? Kalau memang pihak dari kampus sendiri sudah berbeda, masyarakat ya makin merasa bahwa kondisi baik-baik saja. Jadi sekali lagi mungkin hindari yang namanya posko. Kemudian yang terkait program tadi, program bukan 14, programnya 3. Jadi dari 3 program itu dikembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Misalnya persiapan, kemudian pendataan dan sebagainya, itu bagian dari kegiatan. Jadi yang itu yang dimaksud breakdown dari program-program besar yang direncanakan. Mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih Bu Agrina. Mungkin sudah cukup juga pertanyaan ini. Selanjutnya disambung dengan pertanyaan dari Pak Hendro Parso. Pak Hendro, kami persilakan Pak. Terima kasih Mas Anu Romi. Jadi saya pikir begini Bu, posko itu jangan kita artikan sebagai tempat akomodasi, di mana posko itu umpamanya di kantor balai desa, begitu, tempat mereka mengkonsolidasikan program barangkali itu yang tepat, untuk mendiskusikan program-program mereka, mengevaluasi kegiatan dan lain-lain sebagainya. Itu kalau mereka tidak berkumpul, tidak berkomunikasi, bagaimana? Tapi kalau untuk akomodasi saya setuju, karena mereka balik kampung, artinya itu balik ke rumah mereka. Terima kasih, itu aja. Baik, ya kan ada tanggapan lagi ya Pak Ibu dari kerja? Boleh saya ini nyambung punya apa? Pertanyaan Pak Hendro tadi. Kami memahami Pak persoalan-persoalan yang mungkin muncul terkait koordinasi dan juga berbagai hal. Saya juga yang barusan hari ini mahasiswa ke kantor daerah juga pertanyaan seperti itu. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk berkoordinasi, yang mahasiswa sebagai host di tempat itu yang melakukannya terkait koordinasi, kita bisa lakukan melalui daring. Dia bisa berkoordinasi di dalam grupnya gitu, di dalam kelompoknya. Jadi tidak ada masalah, bisa pakai Google Meet dan sebagainya. Jadi ini memang konsep yang baru yang mungkin kita juga merasa sedikit kesulitan. Jadi kalau memang maksudnya posko ini adalah memang untuk berkumpul berkoordinasi, saya pikir bisa dialihkan dengan
sistem daring gitu. Seperti itu Pak Indro. Terima kasih. Oke Mas Romi, makasih Mas Romi. Om, Ya Pak. Ada beberapa hal yang perlu kita seragamkan dulu ya. Pertama, Bapak Ibu begini, kita jangan terlalu saya setuju dengan Pak Endo. Posko itu hanya sekedar koordinasi, ya mungkin bisa saja sekali-sekali di kantor, tapi meminimalkan mahasiswa itu berkumpul di tempat. Anggaplah tadi kata si Yogi ada 5-6 orang di desa, dia di desa dia, tentu udah ada rumahnya. Koordinasi sekali-sekali di kantor lurah ya silakan aja. Tapi meminimalkan karena dia begini sudah itu. Yang kedua, kita jangan terlalu ketat dengan keharusan-keharusan. Yang penting di desa itu anak-anak yang pekerja di kampungnya dia harus tunduk juga kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh kelurahan maupun desa. Nah, seandainya misalnya kalau dia misalnya ada yang ingin didiskusikan di kantor lurah atau di rumahnya masing-masing karena rumahnya berdekatan, tetap patuh kepada protokol kesehatan. Ya, kita mungkin orang desa mungkin barangkali belum terbiasa cuci tangan, apalagi sanitizer, dan itu tetap pesankan. Kadang-kadang yang kita tidak bisa terkatu kan di desa tuh ada OTG yang nanti jangan anak-anak kita tuh dituduh membawa kata kuncinya. Ya, itu sangat ditekankan kepada anak-anak karena dia kukertanya di kampungnya masing-masing ini. Anggap ada yang mungkin dalam satu desa itu 1 orang, 2 orang, mungkin kalau ada misalnya sampai 5 orang ya mungkin dia berapa, tetapi tetap meminimalkan berkumpul karena itu protokol kesehatan. Nah, maka istilah posko itu tidak disediakan posko, memang ya tidak disediakan posko itu karena apa? Karena untuk meminimalkan itu. Tapi kalau yang mungkin kalau saran Pak Endo sekedar kumpul-kumpul ke lurah sekali-sekali nyusun program ya silakan aja. Tapi mungkin kita arahkan lebih banyak mungkin programnya disusun melalui daring atau diskusi. Misalnya di Kampung A di Talupantan, sementara temannya bisa aja di Kalimantan sudah terlanjur pulang kampung, dia kolaborasi data dan mungkin dibagi tugas dia. Yang Kampung A itu mengirimkan potensi desa dibuat dia rancang programnya oleh temannya yang ada di Kalimantan. Nah itu, oke. Bapak Ibu, oke, ya Rom, dah Rom. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita pertanyaan mana ya? Karena beberapa pertanyaan ini sebenarnya sudah ada di buku panduan. Jadi mungkin saya akan pilihkan pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan di buku panduan ataupun melalui slide tadi. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Yesi. Oh maaf, bukan Bu Yesi. Oh ya, Bu Yesi. Pertanyaannya adalah, pemilihan lokasi untuk Kukerta Balik Kampung, apakah bisa mengikuti lokasi pengabdian dosen, meskipun lokasinya jauh, seperti Meranti misalnya? Enggak Pak Ibu, jawabannya. Bu Cey, hadir Bu? Oke. Sorry. Silakan Bu. Mengenai lokasi Kukerta Balik Kampung, apakah boleh mengikuti lokasi pengabdian dosen? Boleh aja kalau pengabdian mandiri, tapi harus ada yang berada di lokasi tersebut. Tidak membawa mahasiswa rame-rame datang ke lokasi itu. Artinya misalnya ada satu dosen punya pengabdian di Meranti,
Karena kalau pengabdian yang terintegrasi kan programnya sudah ada ini nanti itu dilakukan di sana, maka mahasiswa yang berada di lokasi tersebut, daerah lain yang bergabung, Pak Besri, Prof. Saya kira itu jawabannya, Romi. Terima kasih. Ya, baik. Ada penambahan Bu mungkin dari teman yang lain? Mungkin tadi suara Bu saya agak terputus-putus tadi sedikit. Tambahkan, Bapak Ibu? Boleh Ram, saya nambahin Ram? Silakan Kak, silakan. Berarti terkait tadi pertanyaannya adalah apakah boleh mengikuti pengabdian dosen ya Romi ya? Ya, pertanyaannya saya ulangi lagi ya mungkin. Apakah boleh, mana Bu Yesi tadi ya? Ya nih, pemilihan lokasi itu apakah Bu bisa mengikuti lokasi pengabdian dosen meskipun lokasinya jauh seperti Meranti gitu Pak? Jadi menjawab pertanyaan nanti mungkin bisa ditambahkan sama yang lain. Prinsipnya ketika mahasiswa yang dilibatkan pada saat kegiatan pengabdian dosen itu adalah skema untuk integrasi. Nah, untuk balik kampung ini kita tidak bisa memaksakan Bu, apakah mahasiswanya tuh harus di Meranti ataupun bagaimana, kecuali dia memang stay di Meranti. Gitu. Ya, kalau dia ada di Meranti nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya ibu menggiring dia di Meranti, namun mahasiswa yang bersangkutan ada di Pekanbaru, berarti itu bukan balik kampung. Kecuali salah satu anggotanya ada stay di lokasi ibu. Tapi tentu kegiatan KKN-nya itu bukan kegiatan pengabdian ibu, karena mereka tidak dilibatkan untuk integrasi. Gitu mungkin kira-kira penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya kira cukup jelas ya Bu Yesi jawaban dari tim Pokja. Selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya, bertanya langsung maupun lanjut silahkan. Kita masih buka diskusi. Sembari itu ini ada pertanyaan dari Pak Hairul. Apakah masih bisa daftar jadi DPL balik kampung? Berarti ini ada yang mau nambah ya, mungkin belum mendaftar sebelumnya, mungkin baru mau mendaftar. Gimana Bu Giovanni, masih bisa? Prinsipnya menyesuaikan tanggal yang di pengumuman Pak, tanggal 5 Juli. Dan Bapak Ibu sekalian yang terlibat sebagai DPL, kan prinsipnya ini bukan SK dikeluarkan, tapi memang Bapak Ibu dipilih oleh mahasiswa. Bapak Ibu setelah ini wajib melaksanakan pembekalan setelah masa pendaftaran tutup. Jadi kita sejalan Pak, berarti tanggal 5 itu close untuk DPL dan mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi masih pada batasnya Pak, 5 Juli katanya mendaftar. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah boleh DPL membimbing kelompok KKN balik kampung ini lebih dari 3 kelompok? Dan apakah juga boleh kalau seandainya kurang dari 3 kelompok? Karena di panduan minimal 30 mahasiswa, seperti itu. Bagaimana ini Kak? Kalau untuk lebih dari 3 kelompok, selagi Bapak Ibu mampu mungkin ya silakan, karena di buku panduan pun yang diberikan batasan adalah minimal 30 orang atau 3 kelompok. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu untuk jumlah mahasiswanya, karena yang minimal itu yang menjadi baseline untuk pelaksanaan tugas DPL untuk tahun ini. Kalau misalnya kurang dari 30 berarti akan digabungkan nanti dengan yang sudah ada pula ditambahkan dari satu kelompok dosen lain. Sehingga kalau kurang dari 30 nggak bisa, minimal DPL harus 30 atau 3 kelompok. Bagaimana Pak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya pertanyaannya hampir sama. Oh ya, maaf sebentar, ini ada pertanyaan tertinggal. Dari Pak Syahriadi. Dari Pak Syahriadi ini pertanyaannya teknis mengenai portal Kukerta. Ini portal Kukerta. Baik Pak Ibu, portal Kukerta sudah dibuat oleh APPM Universitas Riau. Tapi dalam penggunaannya
ternyata banyak sekali mahasiswa yang kemudian malah bermasalah menggunakan portal dikarenakan tidak mengikuti simulasi tahapan dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh PPM Universitas Riau. Dikarenakan banyaknya permasalahan, termasuk salah satunya permasalahan dari mahasiswanya Pak Syahriadi, yaitu seperti nama lokasi tidak tercantum, kemudian ada yang tidak bisa login dan sebagainya, ataupun kelompok tidak bisa dibentuk. Oleh karena itu, kami kemudian memberikan kemudahan bagi mahasiswa peserta Kukerta balik kampung untuk mendaftarnya melalui Google Form yang sudah di-share di Instagram Kukerta_Unri. Jadi Bapak Ibu, untuk memudahkan dalam men-share informasi-informasi mengenai Kukerta itu sudah punya Instagram ya, Kukerta_Unri. Bapak Ibu silakan di-follow. Nanti di situ ada pengumuman terbaru terkait dengan mahasiswa Kukerta balik kampung, silakan mendaftar melalui Google Form yang sudah dicantumkan di Instagram tersebut. Jadi tidak perlu lagi repot untuk masuk melalui portal. Jadi jika bermasalah portalnya diabaikan saja, mendaftar melalui Google Form. Nanti dari Google Form itulah kami akan menginput datanya ke portal. Jadi nanti ketika sudah saya input, mahasiswa tinggal menggunakan portalnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu mengenai pertanyaan terkait dengan portal. Kemudian ini juga ditanyakan mengenai surat izin. Iya, surat izin yang sudah didapatkan mahasiswa dari desa diberikan ke siapa? Lalu bagaimana dengan asuransi jiwa? Nah, nanti di Google Form ini juga terjawab. Jadi Bapak Ibu nanti anak-anaknya yang sudah mendapatkan surat izin, silakan diunggah di Google Formulir yang sudah di-share di Instagram, termasuk asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa itu tidak harus, mohon maaf, menyebutkan merek prudensial, tidak harus seperti itu. Yang BPJS, kemudian Askes jika masih ada, itu sudah termasuk asuransi, itu boleh. Nah, jika mahasiswa tidak memiliki satu asuransi apapun, maka kemudian mahasiswa diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko kesehatan selama berada di lokasi Kukerta karena tidak memiliki asuransi. Demikian. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lain, dipersilakan Pak Ibu. Ini karena di chat, sebentar saya cek lagi ada nggak yang bertanya. Ya Pak, silakan Pak. Itu ada pertanyaan yang sudah ada dalam petunjuk semuanya pertanyaannya itu. Pertanyaan sudah dalam pedoman panduannya sudah ada semuanya yang pertanyaan yang sebagian besar. Bagian besar sudah ada Pak. Cuma bapak-bapaknya tidak baca aja. Baik. Tambahan lah dikit Rom, itu saya baca tadi ada pertanyaan mengenai blog. Silakan. Iya. Kalau untuk blog Bapak Ibu sama seperti yang tahun sebelumnya, anak-anak juga melakukan laporan melalui blog-blog yang dimaksud di sini bukan medsos Instagram, bukan Pak, tapi lebih kepada blogspot. Di situ kayak rangkuman atau narasi yang menarik yang bisa dibaca orang umum terkait dengan kegiatan mereka selama Kukerta. Jadi blogspot Pak, bisa WordPress atau blogspot, bukan Instagram. Tapi kalau misalnya mau ada Instagram itu nggak masalah. Tadi kan ada blog yang dibuat oleh Bu PPM Bu. Iya, logbook Pak, sistem logbook. Oh, logbook. Yang blog itu nggak ada? Yang logbook itu sistem pelaporannya Pak. Jadi laporan sistem dari LPPM antara DPL sama mahasiswa. Cuman kalau blogspot itu kan sifatnya bisa dibaca oleh umum Pak gitu. Jadi Yang itu buat mahasiswa kan? Yang buat mahasiswa Pak. Jadi Bapak bisa ngontrol juga blogspotnya Pak gitu. Oke Pak. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu ada lagi yang bertanya silakan. Oh ini Pak Basri sudah masuk lagi Pak, sudah ada baterainya Pak. Baik. Sudah dapat colokan Rom. Sudah dapat colokan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, apakah ini sawah nih Pak Basri ini? Iya Pak. Memang di tengah sawah dia. Maaf Bro, lagi di jalan Bro, OTW. Di LA. Di LA. Atas minum kopi sendiri aja nih, bagi-bagi lah ke kami. Dari Pak Rosyan dulu Pak. Dari Aceh tuh kopi itu. Dari Spend. Oke, dasar Mas Romi.
Iya, silakan. Ada yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti kalau tahun lalu DPL itu kan ada uang pemeriksaan nilai ya. Nah, nanti itu tidak ada lagi tahun ini. Jadi yang ada itu adalah uang evaluasi laporan. Nanti semacam monef lah uang evaluasi. Nanti dalam kegiatan-kegiatan ini. Nanti jadi kita sudah input ke dalam sedang. Nanti kalau ini sudah positif Bapak Ibu itu DPL sudah dapat mahasiswa, nanti LPPM akan mengeluarkan SK DPL-nya. Nah, SK DPL itu nanti bisa dijadikan untuk dokumen di jurusan untuk remon. Nah, nanti pada akhirnya nanti akan ada lagi pengganti seperti uang pemeriksaan soal atau uang pemeriksaan uang apa namanya uang apa nama minggu lalu dulu luaran. Nah, sekarang namanya uang bimbingan uang bimbingan ya, uang bimbingan. Nah, dia beda tuh nanti dengan remon berbeda nanti. Jadi tidak adalah tuh lapangan lepak ya. Pengganti, kita carikan penggantinya gitu. Kita carikan pengganti. Kalau Pak Hendro, kayaknya Pak Hendro pinjamkan monef ya, kita carikan penggantinya. Sekarang kita kan tidak boleh daripada pulang, walaupun dalam kota diminta rapid test kan enak juga, habis juga untuknya nanti kan. Oke. Mantap. Cukup Pak. Mantap. Wah, tapi baru kayaknya kalau Mas Di, baru dapat Pak. Baru penempasan tim pengabdian terintegrasi. Ini Pak, sama ini Pak. Pantas lah anggotanya tidak lengkap tadi ikut urusan meeting. Apa nih? Sama nih Pak. Iya. Tim pengabdiannya kurang tadi di mana Pak Hendro? Pak Hendro-nya ikut meeting. Nah, inilah rupanya gini. Ternyata ada di sini. Izin tadi sama ketua. Jadi Bapak Ibu yang dapat pengabdian terintegrasi silakan juga bikin baju seperti kami ini ya. Iya, mantap. Promosi. Baik. Bu Sudah ada pertanyaan Bu? Ya Ram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ram. Penilaian dari masyarakat itu Ram, yang pertama, kalau dulu kan ada dari kepala desa begitu kan, ada ibu PKK dan ada dari masyarakat. Apakah masih sama itu Ram? Yang kedua, itu kan ada penilaian kehadiran mahasiswa. Itu katakanlah satu yang cuma di daerah itu, yang lainnya kan dari misalnya dari daerah masing-masing. Itu bagaimana cara menilai kehadiran mereka di kampung tersebut? Nah, itu saja Ram. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Bu Giovanni masih ada? Rom. Silakan Bu. Pertama untuk kehadiran ya Bu, kalau misalnya ngeliat di panduan Bu, di hampir di paling bawah itu ada tabel, ada metrik isinya itu nomor, hari, tanggal, dan kegiatan. Jadi itu patokan kita yang pertama secara tertulisnya. Nah, selanjutnya ketika kita bicara mengenai kehadiran, kalau tahun lalu kan ada satu rekap ya Bu, satu rekap selama tiap hari mereka, kemudian nama, kemudian di bawahnya ada tanda tangan dari kepala desa dan DPL-nya ya Bu. Nah, karena sistemnya berbeda, jadi di mana kita melihat kehadirannya dari aktivitas logbook itu Bu. Dari Mereka daring mereka aja ya. Iya Bu, karena kan prinsipnya tidak menyuruh mereka dari tempatnya masing-masing berkumpul ke suatu tempat gitu, tidak kan Bu. Jadi mekanismenya itu mengecek kehadirannya memang secara sistem lah, kita minimalisir adanya kecurangan melalui logbook gitu. Nah disitulah interaksi dari Bapak Ibu juga diharapkan lebih intens lah kepada anak-anaknya selama 30 hari prosesnya itu. Tuh Bu, yang pertama apa tadi Bu? Maaf Bu. Yang penilaian masyarakat. Bagaimana kita mengambil? Masih sama Bu, masih sama. Masih sama. Jadi itu kita
mahasiswa yang membawa surat itu, Bu? Kalau dulu kan kita yang mengantar ke sana. Ada. Bagaimana ini? Kalau yang tahun ini kan Ibu tidak mengantar, Ibu tidak mones, dan Ibu tidak menjemput pada proses karya. Jadi disitulah si mahasiswa yang menjadi host itu narah hubung antara Ibu sebagai DPL dan desa. Jadi mekanismenya itu memang daring, Bu, karena keterbatasan situasi yang saat ini itu gitu. Jadi proses pengambil nilai ya dibantu sama hostnya itu, Bu. Di desa yang tempatnya belum. Ya, mungkin ada Pak Besri. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Setelah cukup ya Bu sudah ya. Baik. Bapak Ibu yang bertanya. Mau nambah mungkin Bu Susda, terkait izin itu ada surat izin yang sudah disiapkan oleh ATPM, Ibu bisa download, kemudian di belakang ada nama mahasiswa, kemudian minta ke kelurahan atau ke desanya. Seperti yang sudah kami lakukan itu, nanti kan sudah berkoordinasi dijelasin ke Pak desanya kegiatan-kegiatan yang terdapat, kemudian akan diberikan surat balasan Ibu sebagai tanda bahwa mahasiswa diterima di situ. Itu tambahan dari saya, Rumi. Terima kasih Bu. Saya akan mau sedikit kalau Pak Ibu mungkin kesulitan mencari di mana nih file untuk penilaian masyarakat ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ATPM Mundres ID, kemudian di menu Kukerta, ambil yang Kukerta 2020. Nah, di sini sudah ada panduannya, pengumuman terbaru sudah ada Pak Ibu. Nanti ini ada formulir penilaian. Nah, di formulir penilaian Bu, bisa diambil nih formulir penilaian untuk masyarakat, ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu mungkin kesulitan nih jika ada permasalahan ketika di tengah-tengah melaksanakan Kukerta. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan baru muncul masalahnya. Nah, di sini ada koordinator DPL Kukerta Bu. Di sini sudah ada nama-namanya dan per fakultasnya, termasuk nama handphonenya. Nanti saya share palingnya Pak, agar mudah kalau saya kesulitan ini. Nanti agar Ibu mudah kalau untuk mau melaksanakan itu. Rom? Ya Pak, silakan Pak. Ini mungkin perlu juga penyamaan persepsi untuk tim Pokja juga tim DPL. Nanti di dalam satu kegiatan Kukerta balik kampung, mahasiswanya tuh kan berserak-serak bisa saja tidak satu desa. Jadi penilaian tuh nanti yang diberikan nilai oleh aparat desa itu adalah penilaian keberhasilan program selama dia Kukerta. Jadi nilai itu mewakili, misalnya dia satu kelompok itu ada 5 atau 4, itu nilai itu yang di keberhasilan program itu mewakili untuk sekian orang, bukan Pak, jangan supaya tidak salah nanti, jangan Pak Kadesnya mengisi nilai untuk 5 orang. Itu kan sementara mahasiswanya tidak pernah nanti jadi masalah baru. Yang dinilai itu tolong di tim Pokja dibuat penilainya adalah penilai keberhasilan program yang dilaksanakan selama dia Kukerta. Jadi nilai itu mewakili semua tim anggota yang ada di situ. Keberhasilan program, kalau keberhasilan kegiatan masing-masing mungkin sulit Pak Kadesnya memberikannya. Yang tahu tuh nanti dari aktivitas komunikasi antara DPL dengan kelompok. Nah, itu yang penting. Mungkin perlu kalau ada yang mungkin nanti diapakan tuh Gero dengan timnya, ya, keberhasilan program yang dinilai oleh aparat desa sehingga nilai itu mewakili yang satu kelompok nanti. Ditambah nanti nilai dari luaran yang dinilai oleh tim Pokja, tim DPL. Saya kira mungkin begitu penyamaan persepsinya supaya tidak salah nanti protes Pak Kadesnya, mahasiswanya cuma ada 1 orang, masa saya ngasih nilai 10 orang gitu kan, jadi masalah nanti kan. Keberhasilan program dibuatkan program penilaiannya sampai tingkat keberhasilannya. Kalau perlu nanti diapakan aja nanti mungkin pakai rentangan atau apa gitu. Ya. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak.
Bapak Ibu, sebelum kita ini diskusinya sepertinya sudah hampir selesai, tapi mungkin untuk menambahkan Pak Ibu terkait dengan luaran ataupun pelaporan dan luaran peserta dikaitkan dengan potensi kinerja pengabdian masyarakat. Ada sedikit penyampaian yang terkait ini akan disampaikan oleh Bu Evi, KPM Universitas Riau. Kepada Bu Evi, kami persilakan Bu. Terima kasih Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jadi ini nanti kita juga nanti PowerPoint-nya ini akan kita bagi. Jadi ini untuk penegasan aja ya Bapak Ibu, untuk terkait dengan pelaporan dan pengeluaran Kukerta yang berpotensi di kinerja pengabdian. Jadi kita ketahui bersama bahwa kegiatan KKN ini adalah kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa yang sangat berpotensi besar menjadi kinerja pengabdian, sehingga nantinya itu akan memberikan nilai positif penilaian kinerja universitas yang dinilai setiap 3 tahun oleh Kementerian Ristek Brin, dan itu sangat menentukan klaster kita. Nah, untuk kita saat ini klaster kita berada di klaster nomor 2 yang diberikan pada tahun 2020 ini dengan hasil penilaian dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, tahun sebelumnya kita berada di klaster 3, jadi alhamdulillah kita sudah naik ke klaster 2, dan harapan kita 3 tahun lagi hasil penilaian kinerja untuk pengabdian kita bisa masuk ke dalam klaster yang excellent, klaster yang paling tinggi. Itu harapan kita. Seperti di penelitian kita sudah berada di klaster yang paling atas, dan mudah-mudahan nanti untuk pengabdian kita juga berada di klaster yang paling tinggi untuk penilaian kinerja di tahun 2019 sampai dengan 2021, dan akan nanti dinilai atau diberikan predikat tersebut pada tahun 2022. Nah, sehingga Bapak Ibu kita jadi supaya laporan kegiatan KKN ini supaya bisa diakui menjadi kinerja pengabdian, maka kita sesuaikan dengan indikator kinerja yang ada di kinerja pengabdian. Nah, itu yang pertama adalah laporan. Nah, jadi di panduan itu juga sudah disampaikan ya Bapak Ibu, bahwa laporan mahasiswa itu adalah judulnya adalah pengabdian. Jadi pengabdian, kegiatan pengabdian di desa itu dengan ketuanya itu adalah DPL-nya. Nah, di sini laporan yang penting kita perhatikan di sini Bapak Ibu, itu adalah judul laporannya itu adalah menggambarkan secara umum kegiatan pengabdian. Kemudian judul laporannya itu adalah mengakomodir seluruh kegiatan dan luaran yang ada. Jadi kalau di sini itu adalah minimal 3 program ya Bapak Ibu. Jadi nanti 3 program ini harus judul laporannya itu diambil yang menggambarkan kegiatan 3 program ini dengan 14 kegiatan ya. Nah, terus kemudian ketua pengabdiannya adalah DPL, terus kemudian di situ adalah menyertakan besaran dana pengabdian dan sumbernya adalah sumber dana mandiri. Nah, ini secara format itu nanti bisa diperhatikan lagi di panduannya, jadi sudah ada. Nah, jadi ini salah satu contoh, ini adalah contoh judul yang benar, adalah peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Nah, kemudian ini contoh yang mungkin kurang pas ya Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa judul laporan pengabdiannya itu adalah bukan judul salah satu program. Jadi nanti mahasiswa membuat minimal 3 program itu tidak perlu membuat masing-masing laporan dijilid, itu tidak. Nah, di sini yang kita maksudkan laporan pengabdian itu terdiri dari program-program itu dimasukkan ke dalam laporan pengabdian. Nah, next round. Nah, kemudian selanjutnya itu tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Besri bahwa publikasi media massa. Nah, ini publikasi media massa ini adalah boleh media massa cetak maupun elektronik. Nah, kemudian ini media sosial itu tidak termasuk media massa, tapi media sosial ini juga diperlukan ya Bapak Ibu untuk nanti mahasiswa untuk promosi program-program yang berada di desa. Nah, itu nanti silakan, tapi dalam kinerja
pengabdian yang dinilai oleh kementerian itu yang dinilai adalah publikasi melalui media massa, yaitu berupa media cetak ataupun media elektronik. Media online masuk Bu? Online? Boleh, silakan Pak. Gitu. Jadi yang Facebook, Twitter itu kan ini adalah termasuk media sosial, jadi itu tidak masuk dalam penilaian. Tapi untuk mahasiswa untuk memviralkan kegiatan untuk ini silakan gitu. Nah kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan dipublikasikan harus terkait dengan judul laporan. Nah jadi ada korelasinya ya Bapak Ibu, karena nanti kalau di ini kita bedanya kita dari segi ini LPPM itu agak kesulitannya kita ketika menginput atau ketika menyusun kita untuk kinerja laporan pengabdian. Jadi kalau di kinerja laporan pengabdian itu antara luaran dan laporan itu tidak bisa lepas-lepas. Jadi dia harus menginput satu judulnya, terus kemudian berentetan luarannya apa. Nah berbeda dengan penelitian. Kalau penelitian itu satu-satu terpisah, jadi korelasinya nggak berkorelasi. Misalnya penelitian, misalnya kegiatannya tahun 2015, tapi kemudian jurnalnya baru terbit di jurnal internasionalnya itu baru terbit di 2018, itu tidak ada masalah. Nah berbeda dengan kegiatan di pengabdian Bapak Ibu. Nah makanya kita di sini harus agak ini ya, agak hati-hati atau straight di situ. Nah kemudian ini Bapak Ibu, judul publikasi harus menyebutkan tim pengabdian institusi Universitas Riau. Nah di sini ada contohnya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat. Nah ini tim pengabdian Unri bersama mahasiswa Kukerta kembangkan bisnis pariwisata berbasis kearifan lokal, atau di sini boleh juga pengabdian mahasiswa Universitas Riau melatih masyarakat promosikan wisata di desa apa gitu. Nah jadi bukan publikasinya itu bukan yang seperti mahasiswa Kukerta menjadi panitia yang maksudnya nggak kelihatan kegiatan pengabdiannya itu apa gitu. Nah di situ, atau mungkin kemarin itu ada YouTube yang tahun kemarin kita lihat. Jadi yang di YouTube dan dimasukkan ke dalam laporan itu adalah terkait pas ketika proses pengantaran mahasiswa disambut oleh Bupati. Nah sebetulnya yang dimaksud di kinerja pengabdian itu bukan seperti itu gitu. Yang dimaksud adalah kontennya. Jadi program apa yang dikerjakan, relevansinya dengan kegiatan laporan ibunya. Nah, next. Kemudian ini yang selanjutnya ini Pak. Jadi buku ini ada buku ber-ISBN. Itu bisa dalam bentuk buku panduan praktis, buku profil desa atau kampung, kemudian buku peta potensi desa, kemudian buku teknologi tepat guna. Jadi itu nanti silahkan. Nah di sini sebetulnya kita sampaikan ya Bapak Ibu bahwa ini adalah indikator buku yang memenuhi kriteria ketika masuk di laporan kinerja pengabdian itu dia harus sudah terdaftar ISBN. Jika tidak didaftarkan ISBN-nya bisa didaftarkan hak ciptanya. Jadi kalau misalnya buku ini cukup salah satu saja Bapak Ibu gitu. Apakah ISBN dan dapat didaftarkan hak ciptanya itu salah satu saja, tidak perlu dua-duanya karena toh juga kalau sudah ada ISBN-nya itu adalah sudah termasuk melindungi hak ciptanya gitu. Nah, kemudian dalam buku ini adalah penulis pertamanya adalah DPL, terus kemudian standar buku ya Bapak gitu. Standar buku ini Bapak Ibu, terus kemudian memiliki daftar pustaka. Nah, begini Bapak Ibu, untuk buku ini mungkin apakah harus ber-ISBN atau harus hak cipta, ini adalah opsional. Jadi nanti silahkan, kita dari LPPM tidak memaksakan, tapi yang penting bukunya itu harus memenuhi standar yang namanya buku. Nah, itu nanti mungkin juga nanti akan kita pilih mana-mana buku yang bagus, akan kita uruskan ISBN-nya atau hak ciptanya. Jadi ini opsional ya Bapak Ibu supaya tidak memberatkan mahasiswa. Kalau yang tahun kemarin itu kita wajibkan untuk yang KKN terintegrasi ataupun KKN tematik. Nah, karena ini KKN balik kampung adalah sumber dana mandiri, jadi itu ini tidak kita wajibkan. Ya, next. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, satu lagi ini adalah mitra. Nah, mitra di dalam kinerja pengabdian ini Bapak Ibu, ini nilainya adalah nilai yang sangat besar. Jadi nilai paling besar itu adalah nilai dari kita dilihat mitra, itu poinnya paling gede.
poinnya 10 kalau nggak salah, ini paling besar poinnya. Nah, nanti Bapak Ibu perlu di sini dioptimalkan ya Bapak Ibu, dimaksimalkan. Jadi nanti ketika kegiatan pengabdian ini itu diidentifikasi apakah ini mitra produktif, kemudian mitra non produktif, CSR, atau mitra yang produksinya meningkat. Nah, dari satu laporan kegiatan ini Bapak Ibu itu sangat berpotensi untuk menghasilkan lebih dari satu mitra. Jadi nanti masing-masing program atau justru malah satu program itu bisa lebih dari satu mitra. Jadi nanti mohon bantuan dari DPL untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan potensi mitra yang ada untuk segera didokumentasikan. Karena ini poinnya sangat besar Bapak Ibu. Gitu. Jadi di sini adalah mitra non produktif, itu contohnya adalah desa, posyandu, puskesmas, camat, dan Pemda. Kemudian yang non produktif ya maaf. Kemudian yang mitra produktif itu adalah mitra usaha mikro BUMDes. Kemudian mitra CSR nanti adalah perusahaan Pemda. Nah ini mitra yang perusahaan atau Pemda mungkin nanti bisa jadi dari misalnya termasuk Pemda ini adalah ketika kita berbarengan dengan program-program yang kebetulan itu adalah program dari Pemda setempat. Nah itu silakan dibuat surat mitra, dan untuk format mitra ini formatnya itu tidak baku ya Bapak Ibu, tapi nanti formatnya bisa dilihat di web. Jadi itu tidak harus formatnya seperti itu, tapi intinya menggambarkan informasi seperti contoh yang ada di panduan atau di web. Ya, kemudian ini mitra yang produksinya meningkat. Nah, ini mitra yang produksinya meningkat, ini silahkan juga nanti disampaikan ketika misalnya mitranya adalah ada UMKM atau industri rumah tangga, IRT yang sudah ada izinnya. Nah, kemudian dengan adanya pelatihan, akhirnya bisa meningkatkan produksinya dengan penambahan pengetahuan atau mungkin manajemen dari cash flow-nya. Gitu. Ya, next Romi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, jadi kita tampilkan juga jadi potensi HKI yang bisa nanti dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu mungkin kita ketahui bersama ya bahwa jenis hak kekayaan intelektual itu ada macam-macam, yaitu ada hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, kemudian desain produk industri, dan ini yang bisa berpotensi dihasilkan di kegiatan pengabdian. Jadi nanti silakan nanti jika ada nanti yang berpotensi untuk dihak ciptakan tapi seperti berupa mungkin rahasia dagang, desain produk, nanti silakan dilaporkan di LPPM untuk masalah pendanaannya. Nanti kita bisa diskusikan karena ini mengingat KKN-nya adalah KKN balik kampung dengan sumber dana adalah sumber dana mandiri. Nah, kemudian apa saja luaran yang berpotensi di KI, kekayaan intelektualnya, yaitu bisa nanti berupa laporan, buku, logo usaha, kemudian resep masakannya, kemudian desain kemasan produk bisa, kemudian metode penyimpanan produk ataupun dari videonya itu bisa dihak ciptakan. Ya, next Romi. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini ada intek lainnya. Jadi ini ada masuk ke dalam ini ya Bapak Ibu kelompok. Jadi ini nanti adalah seni rupa. Nah ini, dapat berupa desain, kemudian kriya, lukisan, kemudian TTG-nya. Nanti silakan nanti disusun. Jadi kalau ada teknologi yang dirancang untuk masyarakat menetapkan metode hemat sumber budaya dan lain-lain. TTG, buku TTG ini disusun di situ adalah ada deskripsi. Jadi deskripsi secara umum tentang teknologi tepat guna yang diaplikasikan. Kemudian di situ formatnya silahkan ditulis untuk pendahuluannya, kemudian terdiri dari latar belakang, teori yang mendukung, tujuan dan sasarannya.
kemudian metodenya itu adalah tahapan, strategi, dan teknis dalam pencapaian TTG-nya itu. Nah, kemudian gambar, silakan untuk mendeskripsikan, kemudian cara penggunaannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini rekayasa sosial ini Bapak Ibu. Jadi di kegiatan KKN ini sangat berpotensi untuk ini ya, pengetahuan kepada masyarakat. Jadi kita bisa membuat merekayasa sosial, merekayasa kebiasaan dengan pengetahuan, dengan tambahan yang tentang pengetahuan kepada masyarakat. Nah, dokumen yang kita perlukan dalam rekayasa sosial itu silakan disusun itu dari mulai deskripsinya, kemudian pelaksanaannya, kemudian efek atau dampak terhadap rekayasa sosial yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya. Nah, kemudian ini contoh untuk model. Nah, ini masuk yang kategori model. Jadi ini kegiatan pengabdian dan penelitian ini sama Bapak Ibu. Memang kita untuk mencari deskripsi yang jelas bagaimana itu TTG, bagaimana itu model, kemudian bagaimana itu rekayasa sosial, kemudian prototype. Itu memang dari panduan kinerja penelitian maupun pengabdian itu tidak ada terdeskripsi secara khusus ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh model gitu, indikatornya itu nanti silahkan. Jadi ada deskripsi, kemudian gambar modelnya, kemudian dukungan data. Nah, itu nanti bisa nanti Bapak Ibu baca. Nah, selanjutnya, nah kemudian ini Bapak Ibu itu desain logonya nanti. Jadi ini yang masuk kategori seni rupa ya Bapak Ibu. Nah, desain logo di contoh-contohnya. Nah, kemudian selanjutnya, udah ya, udah selesai. Oh ini, integrasi laporan dan luaran. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi nanti diharapkan bahwa laporan dan luaran ini memang sangat mendukung gitu. Maksudnya jangan sampai nanti laporannya judulnya apa, terus kemudian luarannya apa gitu kan, berbeda gitu. Karena ini juga menjadi poin penilaiannya sangat penting, karena ketika laporan sampai dengan luaran ini tidak terintegrasikan dengan baik atau terpisah-pisah seperti itu Bapak Ibu, itu otomatis akan dieliminir oleh reviewer. Jadi mungkin malah laporannya saja yang hanya bisa dinilai gitu. Nah, itu jadi misalnya ini Bapak Ibu contohnya, yaitu laporan adalah peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Rupat Utara. Nah, nanti jadi di publikasi media massa nanti adalah ini seperti ini, tim pengabdian Universitas Riau bersama mahasiswa kembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal di Rupat Utara misalnya. Nah, terus kemudian di situ luarannya akan muncul lagi bukunya adalah berupa buku panduan destinasi wisata di Rupat Utara. Nah, kemudian model bisa dari luaran tersebut. Selain buku juga berpotensi ke model. Bagaimana modelnya? Itu adalah model pemberdayaan masyarakat wisata berbasis kearifan lokal. Jadi nanti di situ bisa saja nanti isinya adalah dengan pelatihan-pelatihan ke masyarakatnya untuk label budi sendiri Pak, yaitu desain penginapan dengan sentuhan adat Melayu. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, ya next dong. Nah ya, demikian Bapak Ibu, dan ini nanti PowerPoint-nya kita share dan kita ini kan di web, kita tayangkan di web. Dan mungkin ada tambahan sedikit Bapak Ibu, bahwa Kukerta Balik Kampung ini waktu pelaksanaannya itu adalah 30 hari ya Bapak Ibu. Karena standarnya pelaksanaan 1 hari itu adalah 6 jam. Jadi nanti dalam logbook anak-anak kita itu nanti silahkan dituliskan aktivitas kegiatannya itu standarnya 1 harinya adalah 6 jam. Gitu. Jadi waktu pelaksanaannya adalah 30 hari sesuai dengan
Permendikbud yang terbaru nomor 3 tahun 2020. Jadi itu sudah ada standar nasionalnya kegiatan di lapangan, dan itu standar minimum itu kemarin kita hitung adalah karena KKN kita adalah 4 SKS itu 27 hari, dan itu standar minimum, dan kita harus melaksanakan itu harus di atas standar minimum. Kita harus ada standar ini untuk tambahan pencapaiannya. Jadi kita indikan 30 hari. Dan mungkin nanti Bapak Ibu waktu pelaksanaan KKN itu silakan nanti tim yang sudah siap silakan melaksanakan setelah pelepasan secara simbolis yang akan kita laksanakan insya Allah tanggal 10 Juli. Tapi nanti itu nanti akan ada pengumuman karena kita juga ada mengundang nanti, dan jadi tergantung nanti para pihak juga pejabat yang akan diundang. Jadi kita sedang dalam proses menyusun menyesuaikan jadwal-jadwal pimpinan. Nah, mungkin dari saya demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebenarnya sudah jelas ya mengenai luaran ya, nggak ada pertanyaan. Baik, sebelum ditutup mungkin ada penyampaian dari ini Pak Koordinator dulu, Pak Koordinator Pusat Layanan Kukerta, Pak, silakan Pak. Oh, terima kasih Rom. Sedikit aja Rom, karena sudah mau sholat asar ya Bapak dan Ibu. Mungkin banyak hal atau sedikit hal yang akan nanti dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu sebagai DPL. Kita nanti komunikasi di WA pribadi juga bisa Pak. Jadi nanti Bapak bisa menghubungi kami Pokja Kukerta di LPPM melalui via pribadi gitu. Jadi WA atau kontak langsung. Jadi kita sudah membagi masing-masing Pokja ini nanti ada pembagian tugasnya masing-masing fakultas. Nanti Romi akan sharing nomornya. Nanti jadi kalau ada beberapa hal yang perlu kita komunikasikan, Bapak bisa langsung ke WA kami atau ke saya gitu. Nanti bisa kita komunikasi di situ. Mungkin itu aja Rom. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Ketua LPPM masih ada yang ingin disampaikan Pak? Udah lengkap dari tim Pokja. Halo, Rom? Ya Pak, silakan Pak. Udah, cuma kita kan ini begini, untuk meningkatkan kinerja pengabdian kita, alhamdulillah ini kontribusi semua dari Bapak-Bapak Ibu dosen. Kalau dulu 2017 LPPM kita tidak masuk 200 besar, alhamdulillah 2019 masuk ranking 47, kita masuk kelompok yang sangat bagus. Mudah-mudahan kalau ini berjalan dengan potensi yang seperti ini semuanya, saya yakin tahun depan, tahun 2021 kita masuk ke excellent. Jadi ini yang kita harapkan, karena itu setiap kita menganggap bahwa Undi ini adalah sawah ladang kita bangun bersama-sama melalui kegiatan Tridharma Pura ini. Terima kasih, itu aja tambahan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti pengarahan untuk DPL Kukerta Balik Kampung. Dan jika nanti Bapak Ibu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan dalam forum ini, silakan Bapak Ibu menghubungi masing-masing koordinator DPL. Nanti saya akan share kontaknya. Dan saya sebagai host dalam meeting ini, mohon maaf jika dalam memimpin jalannya acara kurang berkenan, ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf gitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali sekali Rom. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.